Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meria Putri, BP 1811100069. Saya kuliah di Kampus STMIK Indonesia Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7 di mata kuliah pemrograman 2. Di sini di pemrograman 2 kami menggunakan kodular. Sebelum saya menjelaskan pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7, lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu. Kodular itu apa sih? Jadi, kodular itu adalah situs web yang menyediakan tool di mana kita bisa membuat suatu aplikasi Android dengan menggunakan blok pemrogramming. Contohnya seperti ini. Kita kan hanya bisa menggunakan saja nih, menggunakan HP Android kita kan. Kita hanya bisa menggunakan saja, kita bisa login, kita bisa membuka WhatsApp, Instagram, dan aplikasi lainnya, kita bisa bermain game. Tetapi di sini di mata kuliah ini di Kampus STMIK Indonesia Padang, kami diajarkan itu untuk menciptakan, untuk membuat, bukan menggunakan saja, tetapi kita bisa menciptakan dan menggunakannya. Jadi di sini di dalam kodular tersebut kita mendesain suatu Android, terus kita bisa membuat blok pemrogrammingnya di sana dia bisa mengakses sama seperti kita menggunakan Android kita sendiri di situ. Contoh kecilnya, kita membuat tombol atau buttonnya, terus kita isi blok pemrogrammingnya dan mengakses kemana. Contohnya mau aksesnya ke internet, ketika kita klik button tersebut sesuai dengan blok pemrogramming yang kita buat akses ke internet, dia langsung ke internet. Kita klik button tersebut langsung dia ke internet. Seperti itu contoh kecilnya. Baiklah, mungkin secara singkat ya saya jelaskan tentang kodular. Sekarang saya akan jelaskan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 kami di mata kuliah ini, di mata kuliah pemrogramming. Di pertemuan pertama biasa pasti ada perkenalannya terlebih dahulu antara dosen dan mahasiswa, begitupun dengan sebaliknya. Jadi untuk pertemuan pertama cuman itu saja. Pertemuan kedua kami mulai mengenal yang namanya kodular. Kodular kita ketik saja di internet, di Chrome atau di Google, cari kodular, terus kita masuk. Kita langsung bisa memulai membuat project 1. Project satunya terserah, kita bikin namanya, nama kita project 1, bikin nama kita boleh, project 1 boleh juga, berarti itu adalah tugas 1 kita. Jadi di dalamnya di pertemuan kedua ini kami sudah membuat tugas. Tugasnya di situ adalah di mana suatu nama atau kata-kata itu harus posisinya di tengah layar Android. Jadi di situ di dalam screen-nya cuma screen 1, layarnya cuma 1. Jadi saya membuat nama saya sendiri, labelnya Meria Putri dengan ukurannya 20, terus automatic. Kenapa automatic? Karena itu adalah posisinya di tengah, sedangkan tugas kita itu harus posisinya di tengah. Setelah itu cuman itu pertemuan kedua, dan pertemuan ketiganya kami sudah mulai lebih mendalami lagi, dimana kami menggunakan dua screen, dua layar. Layar pertama yaitu warnanya kuning, layar kedua warnanya merah. Terserah sih, yang penting tidak sama, biar kita bisa paham. Kalau kami menggunakan kuning dan merah. Jadi di dalam screen pertama terdapat label 1 dan button 1. Di screen kedua terdapat label 1 dan button 1, di mana di situ labelnya saya menggunakan nama saya juga, Meria Putri. Buttonnya itu klik. Jadi di button itu kita isi blok pemrogrammingnya dengan agar bisa terakses ya. Jadi setelah kita mengisinya, sesuai kita mau mengakses dari screen 1, setelah kita klik kita langsung masuk ke layar 2 yang warnanya merah tadi. Dan kita tes. Setelah kita tes di HP, saya akan membuatnya di laptop. Terus kita tesnya di HP nih. Kita klik button 1 pada screen 1 yang warnanya kuning. Setelah kita klik, dia akan langsung masuk ke layar 2 yang screen 2 tadi yang warnanya merah.
Seperti itu. Yang pertemuan ketiga. Jadi untuk pertemuan ketiga cuman itu, lanjut ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat di mana layarnya cuma satu, screennya cuma satu. Kami membuat dua button. Kami mendesain dua button. Dua buttonnya itu harus berada di tengah layar. Di tengah layar, dan ada lagi aktivitinya. Terus pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini Bapak tidak memberikan video atau tutorial, tetapi Bapak memberikan instruksi. Kami mencari sendiri, mencari sendiri di YouTube agar bisa mendesain sendiri. Setelah kita klik buttonnya, kita bisa mengakses kemana? Contohnya ke internet, ke WhatsApp. Saya di sini memilihnya, setelah saya klik buttonnya, saya langsung masuk ke WhatsApp saya sendiri. Itu sama seperti kita buka WhatsApp kita, tetapi di sini kita belajarnya di Kodular. Di sini saya membuat backgroundnya foto saya. Bisa kita mendesainnya bebas. Saya membuat foto saya sendiri. Buttonnya ditulis di situ, selamat datang. Terus saya isi blog pemrogrammingnya sesuai aksesnya mau ke WhatsApp. Dan setelah itu saya tes. Saya klik selamat datang buttonnya, dia langsung masuk ke WhatsApp saya sendiri. Itulah hebatnya Kodular. Jadi kalau kita teliti, lebih paham lagi, semakin lama mungkin semakin ribet, tapi keuntungannya bagi kita itu sangat baik. Jadi kita bisa tahu, oh seperti ini ya cara membuatnya. Oh sepertinya ya kita bisa login ke sini, seperti itu. Dan pertemuan ke-6 langsung pertemuan ke-7 ya, karena di dalam tugas ini terdapat dua video. Pertama itu kita diajarkan untuk bisa login. Loginnya itu kita menggunakan username dan password. Dan pertemuan ke-7-nya di sini kami membuat screen kedua. Di situ terdapat ada 4 button. Ada button action, exit, home, dan instruction. Ada 4 button. Jadi di pertemuan ke-6-nya kami mendesain suatu Android. Di situ terdapat ada gambar, ada car view-nya, car view 1, car view 2. Di dalam car view 1 terdapat text box 1 dan text box 2. Ada lagi button 1. Dan di car view 2 itu ada text box 3 dan 4, terus tambah lagi button 1. Jadi kenapa dibuat seperti itu? Ketika kan teksnya itu kan tempat kita memasukkan password kita klik, terus buttonnya untuk login itu ketika kita klik, dia itu langsung login. Terus di sini di dalam pertemuan ke-6 ini, di sana mungkin terlalu mendalam, terlalu ribet. Di situ ada kendala untuk saya. Kendalanya di mana? Di blok pemrogrammingnya. Di situ sangat detail sekali. Di situ ada garis lurus. Kata saya itu bukan garis lurus. Ternyata itu adalah garis lurus. Dan saya pun melihat secara detail dan membuatnya. Mungkin saya membuat yang tugas 6 ini berulang-ulang ya, saya melihatnya secara detail apa kesalahannya, karena punya saya tidak bisa login ke layar selanjutnya, ke screen 2 yang tugas 6 ini. Dan yang kelanjutan dari video yang 6 ini itu adalah tugas terakhir, tugas 7. Di situ kami bahas screen 2. Screen 2 itu terdapat 4 menu yang saya bilang tadi. Ada action, home, exit, dan instruction. Di situ terdapat 4 button. 4 button itu ada semua fungsinya, tetapi di pertemuan ke-7 kami hanya mempelajari tentang itu.
tetapi kami sudah bisa login memasukkan username dan password di dalam Kodular tersebut, sama seperti kami membuka portal di HP kami sendiri seperti itu. Jadi manfaat di Kodular ini sangat baik ya, karena kita bisa memahami cara membuatnya seperti apa, bukan cara menggunakannya saja seperti itu. Jadi menurut saya sendiri di dalam materi 1 hingga 7 yang paling mudah saya pahami yaitu di pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga itu screennya ada dua. Screen pertama itu backgroundnya berwarna kuning dan screen kedua backgroundnya berwarna merah, dimana ketika saya klik button di layar pertama yang warna kuning, screen 1, langsung masuk ke screen 2 yang layarnya backgroundnya berwarna merah. Dan blok pemrogrammingnya pun tidak terlalu rumit, tidak terlalu ribet seperti yang pertemuan 6 hingga 7. Itu harus secara detail. Kalau kita tidak detail, susah untuk kita tahu di mana kesalahan kita, seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, apalagi yang baru pemula, bisa didengarkan secara teliti, mungkin mudah bisa dipahami. Mungkin ada salah kata, saya juga mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.